Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program kesayangan kita, Suara Perempuan Muslimah. Dan saya masih menemani sahabat Zakat TV di Kampung 99 Pepohonan. Di samping saya telah hadir Mbak Santi. Gitu. Mbak Santi, kita akan ngobrol banyak, tapi yang enak kita duduk di sini kali ya. Oke, yuk. Oke, sahabat Zakat TV, dengan Mbak Santi ini kita akan ngobrol seputar kegiatan outbound di Kampung 99 Pepohonan. Betul. Mbak, kalau kita bicara tentang outbound itu kegiatan yang booming di era 2000-an ya. Betul. Dimana kita berwisata di luar, tapi langsung pengalamannya dengan alam, tapi juga ada hal yang menantang. Betul. Kalau untuk outbound di Kampung 99 ini, dan Mbak Santi dipercaya sebagai penanggung jawabnya, apa sih sebenarnya yang ditawarkan outbound di sini tuh ngapain? Oke, yang kami tawarkan di sini adalah sebuah kehidupan. Jadi sebuah kegiatan yang rutinitas kami lakukan di sini, tapi orang lain datang ke sini ingin menikmatinya. Nah, yang kami lakukan di sini adalah kegiatan seperti di peternakan. Itu ada perah susu kambing, ada menyusui bayi kambing, ada memandikan kerbau, terus kemudian ada kegiatan memberi makan dari rusa atau hewan kita yang lainnya, ternak kita lainnya, dan juga ada kegiatan seperti membuat cincau, membuat serabi. Nah, itu kegiatan yang berkaitan dengan alam. Ya, di samping kegiatan yang lainnya juga seperti membajak sawah, menanam padi, terus kemudian ada memanen sayuran. Wah, lengkap deh. Menangkap ikan pun seru. Seru gitu ya? Iya. Pasti seru-seru. Kalau tadi ada rusa gitu ya. Rusa itu adalah hewan yang jarang sekali, apalagi kita yang tinggal di kota besar, menjumpai rusa seperti apa. Kecuali di tempat-tempat tertentu ya, seperti di Bogor misalnya. Atau kalau mau lihat ya di kebun binatang gitu. Ini banyak orang bilang Kampung 99 Pepohonan ini kampung rusa. Iya, betul. Kenapa, Mbak? Dulu kami ini adalah pecinta rusa. Jadi kami punya 4 ekor rusa. Kami pelihara di sini, terus kami kembang biakan di sini sama-sama. Dan kemudian tiba saatnya perbandingan antara jantan dan betina ini sangat tidak sebanding gitu akhirnya. Jadi akhirnya si jantan ini lebih banyak populasinya, sehingga kami keputusannya kami pindahkan ke Subang supaya bisa mendapatkan lahan yang lebih luas lagi gitu. Subang itu berarti seperti cabang dari Kampung 99 Pepohonan atau bagaimana? Di situ ada lahan pertanian kami itu aja. Lahan pertanian. Jadi artinya kalau belajar turun ke sawah begitu menanam padi itu di Subang begitu. Kalau untuk belajar menanam padi di Kampung 99 Pepohonan cukup ya gitu. Memadai sekali. Ini siapa saja sih yang datang ke sini atau sebelum itu gitu ya? Itu kan tawaran yang harusnya mengundang orang lain untuk datang ke dalam. Betul. Gitu ya. Nah, itu butuh kesiapan kan secara internal, menerima tamu, melayani mereka, bahkan mengajari mereka, itu ada satu effort tersendiri. Nah, tercipta atau ada gagasan bahwa yuk kita bikin outbound dan ini bisa untuk umum, itu sejak kapan? Apakah sejak berdirinya Kampung 99 ini, Pepohonan ini, kemudian sudah ada ide outbound atau sekian tahun kemudian baru, bagaimana ceritanya? Jadi pada awalnya kami memiliki tempat ini adalah tempat yang kritis. Lahan kritis di sini, suhu 35 derajat Celcius saat musim kemarau, longsor dan banjir. Pada itu saat kalian pindah? Sebelum kami pindah, tapi dalam rangka pembelian tanah lah gitu, seperti itu. Nah, di saat itulah kami memutuskan untuk apa upaya kita untuk bisa melestarikan atau menghidupkan kembali, menghijaukan lahan seperti ini atau menghidupkan lahan seperti ini gitu ya. Nah, kami rembukan, kami menanam pohon lah saat itu. Kami tahun 2005 kami punya keputusan atau ketetapan untuk menanam 10 pohon. Menanam 10 pohon. Setiap hari. Pohon. Setiap hari. Setiap harinya. Bibitnya dari mana? Bibitnya jadi beberapa tahun sebelumnya kami sudah pernah datang ke sini juga, sudah ada sedikit tanah yang kami beli di sini. Kami tanam di pinggiran sungai, beberapa pohon keras atau pohon hutan. Kemudian tentunya tahun 2005 sudah banyak yang tumbuh ya kan, sudah banyak bertumbuh. Jadi itulah yang kami pindahkan ke dalam polybag. Dan ada juga orang yang membawa dari pohon dari luar
ingin ditanam di sini. Nah, itu keluarga-keluarga kami juga. Jadi intinya kami menanam 10 pohon lah setiap harinya. Kami mulai menanam pohon. Nah, terus kemudian jadilah tempat ini seperti setengah hutan kecil gitu. Nah, makin lama makin kesini makin tinggi pohonnya, makin hijau. Terus kemudian kami pun menanam menghidupi apa yang kami cukupkan dari tanah ini, yaitu kami mulai bertanam atau kami mulai beternak juga. Dan orang mulai memberikan satu ide gitu. Kenapa sih nggak dibikin outbound di sini? Oh iya, kita rembukan lagi gitu. Bagaimana gitu? Sebab ini adalah penting bagi kita untuk bisa menyampaikan kepada siapapun, termasuk anak-anak kecil, orang remaja, dewasa, bahkan yang sudah tua, bahwa lahan yang asal kita pelihara dengan baik, kemudian kita hidup secara bersama-sama. Nah, itu akan terasa bahwa lahan ini pasti akan berubah, akan memberikan banyak hal. Dengan kita hanya menanam pohon, terbukti sudah sampai saat ini lahan menjadi lebih hijau, longsor dan banjir sudah jarang sekali terjadi, dan kemudian sejuk pastinya itu. Ya. Nah, Mbak Santi, apa namanya, ada rasa untuk kalian ini kan 20 keluarga ya, 20 keluarga, belum lagi dengan itu baru 20 loh Mbak, tapi kalau anggotanya kan sudah bisa dibilang ratusan begitu ya. Tapi kalian ini ada menyatukan persepsi, menyatukan paradigma, mindset ya. Ini kan dari mindset. Sesuatu lahan yang cuma 35% kesuburannya, tapi kalian bisa hijaukan lagi secara bersama-sama, 30 derajat Celcius ya. Jadi itu kita bisa ngelihat betapa panasnya, gitu kan. Dan betapa keringnya gitu untuk lahan, apalagi kayaknya pusing gitu untuk memikirkan seperti itu. Tapi kita juga ingin tahu lebih banyak tahap-tahapnya itu seperti apa gitu ya Mbak. Nah, kita bisa lanjutkan lagi ya Mbak sesaat lagi. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan hari kita, bagaimana sih 20 keluarga ini menghidupkan lahan yang panasnya saja 35 derajat Celcius sesaat lagi di program Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan kita seputar kegiatan outbound di Kampung 99 Pepohonan ini. Mbak Santi, tadi kan tahapnya ya, tahapnya menyatukan persepsi atau menyatukan mindset bahwa ini sesuatu yang masuk akal untuk dilakukan. Itu apa yang dilakukan? Saat itu yang menggerakkan siapa? Mbak Santi sendiri secara pribadi atau Mbak Santi juga dibantu atau bagaimana prosesnya? Jadi yang sebetulnya punya inspirasi sebenarnya ini adalah orang tua kami. Orang tua kami, Abi Edi Jamaluddin Suaidi. Nah, beliau inilah yang memberikan semangat kepada kami semuanya, generasi muda gitu, untuk bisa hidup kembali ke alam gitu, di tengah orang sekarang sibuk dengan katanya kemandiriannya, padahal yang disebut mandiri itu seperti apa gitu kan. Nah, terus juga sibuk dengan materi yang mereka sibukkan dalam kadang-kadang terlena oleh duniawi ya, betul. Nah, kita kembali ke alam seperti ini gitu karena kita pengen hidup sehat pada awalnya. Nah, dengan kita hidup sehat ini kita lakukan apa saja gitu. Jadi dimulai dari kita menanam pohon. Dengan menanam pohon kita dapat banyak oksigen. Dapat banyak oksigen, kita juga bisa dapat menjernihkan pikiran kita. Kita juga bisa melakukan kegiatan dengan lebih baik. Itu yang berikutnya adalah dengan kita mempunyai lahan gitu, kita bisa tanam sendiri dengan makanan yang baik juga. Kita makan
yang baik juga ke dalam tubuh kita ya, yang organik, terus kemudian makan yang sehat. Nah, itulah yang menjadi modal dasar lah. Dan di samping itu juga kehidupan kami yang kekeluargaan. Nah, itu yang menyebabkan kami, yuk kita punya sesuatu nih untuk yang bisa kita terapkan konsep ini dalam kehidupan di Kampung 99 Pepohonan ini. Jadi karena ada semangat persatuan dan semangat kekeluargaan itu sebenarnya modal dasarnya ya Mbak. Nah, di samping konsep sehat itu tadi. Iya, konsep sehat gitu ya, pengertian bahwa dengan hidup sehat kita bisa lebih produktif, bisa lebih kreatif begitu kan? Betul. Nah, tapi Mbak, setelah semuanya ini tumbuh, semuanya bisa dinikmati hasilnya, pastinya muncul kan ide, gitu ya, ide untuk membuat program-program yang ditawarkan untuk ke dunia luar, artinya ke masyarakat di luar Kampung 99 Pepohonan ini. Betul. Nah, untuk membuat sistem atau ini akan dikomersilkan begitu, bahwa ini nanti juga bisa orang luar belajar di sini. Itu siapa Mbak yang membuat metode-metode itu atau jadwalnya atau ini siapa? Nah, kalau untuk menetapkan kegiatan apa yang akan kita lakukan di Kampung 99 Pepohonan ini, sebetulnya kami berulang kepada keputusan dalam forum. Jadi kami keluarga besar ini punya forum juga gitu, yang disitulah kami menumpahkan yang namanya ide-ide, terus kemudian masukan-masukan yang kami dengar, terus yang kami punya sendiri, kami tuang ke dalam forum itu. Terus di forum itu nanti akan diambil beberapa solusi dari sebuah masalah, dan kemudian baru akan diputuskan. Nah, masalah apa yang harus urgensi harus ditetapkan, dan harus kegiatan apa misalnya yang harus ditetapkan. Kami lebih mengarah kepada inilah kehidupan kami. Jadi setiap orang datang ke sini, kami seperti menawarkan ini loh, memperlihatkan bahwa ini adalah lingkungan kami. Gitu. Ada orang bermain musik, ada orang sedang mencuci baju, ada orang sedang memasak. Nah, inilah kehidupan atau etalase kehidupan kami. Silahkan dilihat. Inilah kehidupan kekeluargaan kami. Dan orang yang melihat itu akan melihat bahwa ini sebuah budaya. Ini akan melihat bahwa ini adalah sebuah kehidupan di Kampung 99 Pepohonan yang memang tidak banyak orang luar yang bisa memahami gitu kan. Wah, ini. Tapi apabila kami pun terbuka Mbak, bagi siapapun, baik keluarga ataupun bukan keluarga, silahkan saja Mbak pun boleh loh bergabung dengan kami di sini. Ya. Nih Mbak, ada yang bikin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Bisa ya, seperti membuat kampung sendiri begitu. Ya. Gitu. Jadi paling tidak ada satu kehidupan. Meskipun ini adalah keluarga yang tadinya mungkin ada keponakan atau kerabat gitu yang sudah akrab, tapi paling tidak kehidupan ini kan seperti bermasyarakat begitu ya. Betul. Nah, apa sih kira-kira yang akhirnya divisi Outbound ini dipercayakan kepada Mbak Santi? Karena apa? Apa yang Mbak Santi rasakan dan Mbak Santi juga akhirnya mau untuk saya yang bertanggung jawab untuk divisi ini. Apa yang membuat menggerakkan Mbak Santi untuk menerima tanggung jawab itu? Ya, oke. Yang pertama, saya menyenangi kegiatan-kegiatan yang ada di Outbound. Gitu. Kemudian saya juga ibaratnya kami lah gitu. Saya tidak pernah bekerja sendiri Mbak. Saya selalu bekerja bersama saudara-saudara saya di sini. Jadi itu selalu banyak yang mendorong saya juga gitu. Abi juga, Umi, terus kemudian saudara-saudara yang lain gitu, bahwa ada masukan-masukan gitu. Dulu saya juga bekerja di luar gitu. Jadi punya bayangan Outbound itu seperti apa. Nah, masukan dari saudara-saudara dan kerabat-kerabat lainnya juga menjadi inspirasi. Oh, ternyata ya betul. Memang ini harus ada yang bertanggung jawab, harus ada yang mengelola, tapi memang penanggung jawab itu sendiri, tapi mengerjakannya bisa bersama-sama. Nah, Mbak Santi waktu berkarya di luar itu apakah juga masih sama bidangnya seperti saat ini? Saya menyukai bertemu dengan orang lain, terus kemudian bisa berkomunikasi dengan orang berinteraksi lain. Ya, betul.
di sampingnya juga menarik sekali kalau outbound itu ya, jadi dulu saya backgroundnya juga mengajar, jadi bisa memberikan satu apa yang saya tahu gitu untuk bisa dibagikan kepada orang lain gitu. Mbak, kita akan ngobrol lebih banyak lagi di segmen berikutnya. Sahabat Zakat TV, kita ingin tahu seperti apa kegiatan outbound di sini. Saat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Mbak Santi. Mbak Santi, kalau bicara soal kegiatan outbound, apakah di sini sama ada flying fox, bungee jumping atau apa gitu, kegiatan-kegiatan yang meningkatkan adrenalin seperti di tempat-tempat outbound lainnya? Betul, kami di sini siapkan juga hal-hal seperti itu. Dan kebanyakan yang datang di sini bagaimana, anak-anak usianya? Usianya beragam, Mbak, mulai dari anak-anak, terus remaja, kemudian dewasa, sampai aki-aki, nini-nini. Gitu ya, jadi semuanya bisa menikmati di sini. Betul. Apa juga dibikin seperti trekking, family trekking gitu, atau apa? Satu keluarga seperti menjelajah hutan-hutan kecil yang tercipta di Kampung 99 Pepohonan ini? Ya, kalau kami di sini ada kegiatan yang selalu kami lakukan apabila tamu berkunjung, yaitu disebut trekking. Kami memperkenalkan apa saja yang ada di Kampung 99 Pepohonan ini, bagaimana sejarahnya gitu. Terus kemudian kami berkeliling, kami memperlihatkan semuanya gitu, dan mereka bertanya-tanya, dan itu bisa dilakukan kepada anak sekolah dengan segmen tertentu, kami sesuaikan pembicaraannya, ataupun dengan family. Itu bisa kami lakukan juga. Itu pasti sangat menyenangkan sekali ya, Mbak. Nah, sekarang kita juga ingin tahu kan, ini akhirnya dari kawasan yang tadinya sepertinya ada pesimis gitu, ini mau dibikin apa gitu, tapi karena kalian bersatu dan kalian kuat sekali untuk menyalurkan ide dan inspirasi kalian bersama-sama gitu, akhirnya ini kami tidak pernah pesimis. Oh, oke. Kalian selalu optimis, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Tapi mungkin kalau orang lain melihat, aduh ini lahan yang terbengkalai, susah sekali, sepertinya begitu. Tapi itu tadi karena kebersamaan saudara-saudara di sini akhirnya menjadi sesuatu di sini, Kampung 99 Pepohonan. Ada nggak sih pernah dapat tawaran dari pihak lain begitu? Entah itu bahkan mungkin dari pemerintah melihat bahwa ini adalah satu kawasan sudah jadi dan mereka mengajak kerjasama. Ya. Jadi pemerintah sendiri memang sudah bersama kami. Artinya kalau ada pameran pariwisata di Bandung gitu ya, menyuarakan mengenai program atau pariwisata yang ada di Kota Depok, pasti kami diikut sertakan. Gitu. Nah, jadi sebetulnya ya seperti itu, kami sudah bersinergi dengan terutama juga dari peternakan, kemudian jadi pertanian kami juga gitu. Jadi memang kami sudah bekerja sama dengan banyak pihak gitu ya. Mbak, senang sekali kita ngobrol panjang tentang outbound ini dan apa saja sih yang telah dilakukan, dan itu adalah bentuk berbaginya Kampung 99 Pepohonan ini untuk masyarakat, begitu ya Mbak? Betul. Terima kasih banyak sudah berbagi, dan sahabat Zakat TV, terima kasih telah bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah, dan sampai berjumpa dengan episode mendatang di program yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama Mbak.